Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan komponen dari ekosistem Big Data yang kedua, yaitu pengambilan data. Secara umum, pengambilan data dapat diartikan sebagai memindahkan data dari sumber data ke dalam sistem kita. Namun, Big Data mempunyai sifat volume dan variety yang akan membedakan pengambilan data pada umumnya. Seperti yang sudah teman-teman pelajari di Data Warehouse, proses pengambilan data akan dimulai dari sumber data. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem kita. Kemudian melakukan data preprocessing seperti cleaning dan transformasi, kemudian dibentuk sesuai dengan struktur yang kita inginkan. Jika semua proses itu telah selesai, maka baru kita bisa menyimpan data kita. Itulah sekilas terkait dengan ETL atau extract, transform, dan load. Proses ETL ini akan lebih cocok untuk data dengan kualitas rendah, sehingga operasi pembersihannya akan sangat kompleks atau membutuhkan integrasi data tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan analisa. Kemudian kita bandingkan dengan ELT atau extract, load, transform. Tidak hanya sekedar membalik urutan huruf, tetapi juga terdapat tujuan pemrosesan yang sangat berbeda. Ketika suatu organisasi mempunyai data yang besar dan didukung oleh kemampuan untuk memproses, maka pilihan ELT ini akan lebih cocok. Urutan dari ELT ini adalah memindahkan data dari sumber data langsung ke penyimpanan kita sebelum dilakukan transformasi. Jika organisasi membutuhkan kecepatan, maka ELT bisa menjadi pilihan karena proses memasukkan data atau data loading dan operasi transformasi dapat dilakukan secara paralel. Karena hal ini dapat dilakukan karena ELT tidak menunggu data untuk ditransformasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan atau di-load. Gambar yang diambil dari buku New Horizon for a Data Driven. Setelah kita mengenal sumber data kita, kemudian proses berikutnya adalah pengambilan data atau data acquisition. Maka cara kita mengambil suatu data akan disesuaikan dengan cara pemrosesan nantinya. Apakah secara batch processing ataukah secara real-time processing. Untuk pemrosesan data dengan batch processing, maka Hadoop bisa menjadi pilihan untuk melakukan pemrosesan dan penyimpanan. Sedangkan pemrosesan data bersifat real-time maka bisa dibantu oleh Spark maupun Storm. Terdapat suatu istilah yaitu data ingestion atau penyerapan data. Secara umum akan sama dengan pengambilan data secara ELT, yaitu mengambil beberapa data dari berbagai sumber, namun yang menjadi pembeda adalah terkait dengan menyimpan data yang mempunyai kecepatan generasi data yang tinggi. Jadi semisal di sini terdapat suatu situs yang sering sekali melakukan update data, sehingga kecepatan generasi data akan tinggi. Akibatnya, proses simpan dari data volume yang besar itu harus diimbangi dengan kecepatan mencerna atau ingestion yang cepat pula. Kita lanjutkan ke pengambilan data untuk real-time processing. Jadi di sini disebutkan data yang terbuat atau tergenerasi terus-menerus oleh sumber data adalah streaming data. Jadi data yang terbuat akan dalam ukuran kecil dan dikirim terus-menerus. Contohnya adalah data yang dikirim dari sensor, misalnya pada suatu kendaraan, atau data permainan online atau online game seperti data interaksi antar pemain. Data seperti ini akan digunakan sebagai sumber data dari real-time atau near real-time processing, sehingga latensi yang dihasilkan tidak akan besar. Data akan disimpan satu persatu data itu sendiri atau dikumpulkan dalam ukuran yang kecil yang disebut dengan micro batch. Tantangannya pada penggunaan streaming data ini adalah diperlukan proses penyimpanan secara cepat. Kemudian tidak membutuhkan biaya besar dan kemampuan untuk menulis data stream yang besar. Lapisan ini adalah lapisan penyimpanan atau storage.
Kemudian pada layer processing, dia akan bertanggung jawab untuk pengkonsumsian data yang didapatkan dari lapisan penyimpanan ini. Kemudian bertanggung jawab untuk melakukan komputasi dan harus mempunyai kemampuan untuk memberitahu apabila ada data pada lapisan penyimpanan yang tidak diperlukan lagi, sehingga bisa di-delete. Sendiri adalah add-on yang berjalan di atas dari Spark itu sendiri. Jadi ketika ada data masuk, data stream, ini masuk ke dalam Spark Streaming, maka Spark Streaming ini akan memproses data tersebut menjadi RDD atau Resilient Distributed Dataset. Nah, RDD ini adalah koleksi dari elemen yang dapat dioperasikan secara paralel. Penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selain menggunakan Spark Streaming, tools yang dapat digunakan adalah Flume, Kafka, dan Storm. Untuk di cloud, AWS pun menyediakan Amazon Kinesis. Berikutnya, saya akan membahas pengambilan data untuk batch processing. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan mengambil atau mendownload suatu dataset yang sudah disediakan oleh website tertentu. Dalam waktu yang lama, kemudian nanti akan diproses dalam kelompok yang besar. Karena data tidak langsung diproses, maka ada jeda waktu antara data dikumpulkan dan nanti hasil dari proses batch processing. Sehingga latensinya ini tinggi. Selain dengan mendownload suatu dataset, semisal mengambil data dari database perusahaan, contoh lainnya adalah pengambilan data untuk batch processing adalah data crawling. Data crawling di sini adalah cara untuk mengambil data dari berbagai level sumber data yang dapat diakses. Sebagai contoh di sini, saya akan membahas data crawling dari Twitter. Sebagai catatan, bisa saja kita mengambil data yang bersifat stream, namun dalam contoh ini akan diposisikan sebagai data yang bersifat batch. Twitter sendiri menyediakan API yang memungkinkan kita untuk mendownload tweet dengan syarat tertentu. Semisal menggunakan hashtag tertentu atau mendownload tweet yang ada pada halaman home kita. Sebagai catatan, ada kode etik yang harus diperhatikan dan ada syarat serta ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Twitter. Langkah yang diperlukan pada saat kita ingin mengambil data dari Twitter dimulai dengan membuat key dan token yang bersifat rahasia pada halaman developer Twitter. Kemudian, jika sudah diterima oleh Twitter, maka kita akan mendapat key dan token rahasia tersebut. Kemudian kita bisa melakukan import library yang mampu melakukan koneksi dan mengambil data dari Twitter. Pada contoh ini, saya menjelaskan dengan menggunakan Python dan bahasa library yang bisa digunakan adalah TWP. Kemudian kita buat koneksi dengan key dan token rahasia menggunakan TWP. Jika koneksi berhasil, maka kita bisa mengambil data yang dibutuhkan. Semisal untuk mengambil tweet pada halaman home kita, maka kita bisa menggunakan metode .home, kemudian timeline. Kemudian hasil dari pengambilan data ini juga kita bisa simpan, kita bisa melakukan dump, yaitu nanti akan disimpan dalam bentuk JSON. Ini adalah contoh satu buah tweet yang disimpan dalam bentuk JSON. JSON sendiri adalah format bekas yang dapat dibaca oleh manusia, kemudian untuk menyimpan dan mengirim objek data yang terdiri dari pasangan atribut value dan tipe data array. Pada contoh gambar di sini hanya terdapat satu objek saja. Berkas JSON sendiri akan dimulai dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku juga. Kemudian objek tweet pertama akan dimulai dengan kurung kurawal yang pertama dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Kemudian semisal terdapat objek lainnya maka dapat diteruskan dengan menambahkan koma setelah kurung kurawal penutup. Kemudian ditambahkan objek berikutnya. Kemudian di sini terlihat ada beberapa pasangan key yang mempunyai value tertentu. Key ini mirip dengan
nama kolom gitu ya. Karena menjelaskan terkait atribut dari suatu entitas tertentu. Jadi di sini kita mulai dengan created at, ini key-nya, kemudian ada value, Thursday, April, dan seterusnya. Nah, ini tipe datanya adalah string. Kemudian waktunya di sini menggunakan UTC atau 7 jam lebih lambat dari WIB. Jadi semisal sekarang jam 8 pagi di Indonesia WIB, maka di UTC ini akan bernilai 1 pagi. Kemudian di sini ada ID str atau dengan tipe data string yang mana merupakan unique identifier dari pengguna Twitter. Jadi di sini key-nya ID str, kemudian di sini adalah tipe data string yang menunjukkan unique identifier. Kemudian dari kedua key dan value ini menunjukkan ada kestrukturan yang mana sudah dapat dilakukan proses tanpa ada proses tambahan yang signifikan. Berbeda dengan atribut berikutnya yang merupakan teks. Teks ini dengan tipe datanya string. Kemudian value-nya merupakan status tweet yang ditulis oleh user. Sebagai catatan, ada karakter yang bisa dianggap valid dan bisa dianggap tidak valid. Atribut teks ini tidak terlalu menjelaskan terkait isi teks, seperti berapa banyak kata yang muncul atau sentimen pada tweet ini seperti apa, sehingga menyebabkan JSON dari tweet ini termasuk pada semi terstruktur. Ketika seorang melakukan retweet atau quote, maka top level dari objek user ini adalah yang melakukan aksi tersebut. Kemudian pada entitas ini akan terdiri dari beberapa objek entitas dalam bentuk array. Pada bagian entitas ini akan berisi hashtag, user mention, URL, simbol, Twitter polls, dan media. Jika suatu tweet tidak mempunyai suatu hashtag, maka akan tetap dituliskan, namun jumlah itemnya sebanyak 0. Pada contoh satu objek ini, maka hanya ada satu URL yang masuk di dalam tweet. Untuk lebih lengkapnya, silakan membaca dokumentasi pada developer Twitter. Sampai sini dulu video pertemuan ketiga, sampai jumpa pada video pertemuan berikutnya.